Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukaththibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adhaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaykum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan
وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilm. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Dan kita berharap agar kita dalam kehidupan dunia ini selalu memiliki ilmu yang bermanfaat, hidup yang penuh dengan keberkahan, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, pembahasan tentang tafsir-tafsir klasik dan para penafsirnya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah tafsir, ini sungguh jumlahnya sangat banyak. Banyaknya tafsir dan penafsir ini memiliki corak masing-masing. Jadi tafsir itu, ibu-ibu rahimakumullah, ada yang memang berkonsentrasi pada masalah periwayatannya. Jadi riwayatnya itu seperti apa, mereka berkonsentrasi. Ada juga tafsir itu yang pendekatannya lebih kepada pendekatan bahasa. Jadi ada tafsir yang mendalami pendekatan dari nahwu, shorof, balaghah. Dia bahas Quran itu hanya dari sisi itu. Kemudian juga ada yang menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan dari logikanya. Ini ayat ini kira-kira secara logika seperti apa. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa ternyata tafsir itu sangat banyak sekali. Nah, hari ini kita akan berusaha mengenal, tapi mohon maaf disebabkan karena waktu yang terbatas hanya beberapa menit, ya, 1 atau 2 jam ke depan. Sedangkan jumlah tafsir kita ini sangat banyak, maka mungkin saya akan membuka atau menjelaskan tentang biografi mufassir itu hanya 2 atau 3 orang dari penafsir yang selama ini mungkin kita pernah dengar namanya. Kalau kita lihat di dalam layar ini, jadi kalau tafsir-tafsir yang terkenal itu ada tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir yang dijadikan sebagai rujukan dan ciri khas utamanya adalah hadis Nabi. Artinya mereka tidak mengambil tafsir yang bukan dari hadis Nabi, dan mereka tidak berbicara dan menjelaskan tentang satu kalimat pun di dalam Al-Quran kecuali itu ada hadisnya. Itulah yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Jadi kalau ada ayat, mereka harus tahu ada hadisnya.
Kalau mereka tidak mengetahui hadisnya, maka mereka tidak memberikan komentar, kecuali mereka mengambil dari ulama lain yang kemudian ulama itu memiliki hadis atau ulama itu memiliki pendekatan yang dekat dengan hadis. Itu namanya tafsir bil maksur. Jadi ulama-ulama klasik kita itu kebanyakan memiliki ciri khas tafsirnya bil maksur. Nah, kenapa ibu-ibu rahimakumullah? Karena mereka ini hidupnya dekat dengan zaman tabi'in dan sahabat. Artinya bahwa kalau bahasa kita sumber airnya masih dekat. Rasulullah kemudian menyampaikan hadis, dihafal oleh para sahabat. Sahabat menyampaikan ke murid-muridnya, murid sahabat namanya tabi'in. Maka murid-muridnya juga menghafal. Kemudian tabi'an punya murid. Nah, murid-muridnya tabi'an ini banyak yang kemudian menulis tafsir. Nah, menulis tafsir ngambil dari tabi'in dan sahabat itu masih sangat jernih karena hadisnya memiliki beberapa sanad yang dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga mereka selalu melakukan hal demikian. Namun di antara salah satu kelemahan atau mungkin kalau kita sebut bentuk dari kekurangan lah ya bahasanya. Kalau ada ayat atau hadis yang tidak ada, kalau ada ayat yang tidak diketahui hadisnya, biasanya dilompatin atau mungkin dilewati begitu saja. Ya, makanya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir gitu, ini kan terkenal bil maksurnya. Itu tiba-tiba ayat 1 sampai ayat 3, nanti kadang-kadang dijelaskan secara akumulasi. Kenapa? Karena di ayat 2-nya tidak ada hadis yang menjelaskan itu, sehingga beliau ya ayat 1 ada hadisnya, ayat 3 ada hadisnya, ayat 2 tidak, kemudian digabung. Kemudian kita berusaha bagaimana untuk memahaminya berdasarkan dari sambungan hadis satu dengan hadis yang lainnya. Nah, ini menggambarkan bahwa ulama-ulama kita itu tidak mau memaksakan ya sesuatu yang tidak diketahui kemudian dijelaskan tanpa ilmu. Ya, kalau kita kadang-kadang kan mohon maaf ya di sekolah-sekolah itu nanya, Bu guru itu maksudnya surat Al-Maun apa ya? Maksudnya surat Al-Maun itu ya Al-Maun itu kan tentang pemberian. Kadang-kadang kita ngarang-ngarang gitu istilahnya. Kenapa? Karena kita mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis tersebut ya. Kalau kita mungkin menjelaskannya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oh, itu bicara tentang orang-orang yang mendustakan agama. Yang disebut mendustakan agama seperti apa? Nah, kita kehilangan kata-kata kan. Karena apa? Karena kita tidak merefer kalimat yukadzibu biddin itu berdasarkan hadis. Sehingga kita ketika ditanya untuk lebih mendalam sedikit kehilangan jawaban. Ya. Nah, ini gambaran kepada kita bahwa tafsir Ibnu bil Maksur itu memiliki kelebihan yang demikian. Nah, diantaranya ya. Jadi kalau ibu-ibu mau ditanya tafsir yang bil Maksur itu tafsir yang seperti apa saja ya. Yang pertama, tafsir yang disandarkan kepada Ibnu Abbas. Nama tafsir itu Tanwirul Miqbas min Tafsiri Ibni Abbas, disusun oleh Abu Thahir Muhammad bin Yaqub Al-Fairuz Abadi Asy-Syafi'i. Ini nama tafsirnya ada Tanwirul Miqbas min Ibni Abbas, min Tafsiri Ibni Abbas. Jadi tafsir ini adalah biasan itu apa ya? Berkasan. Jadi Ibnu Abbas punya tafsirnya itu dipahami oleh muridnya, kemudian dari tafsiran itu melahirkan tafsir yang lain. Nah, itu namanya Tanwirul Miqbas. Ya, jadi kalau kita lihat ada ulama seperti Imam Ghazali menulis buku, muridnya berusaha untuk memahaminya dan kemudian menulis buku hasil dari pendapat beliau yang kemudian dikembangkan lagi. Nah, Tanwirul Miqbas juga termasuk yang modelnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Judul tafsirnya Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Nama bukunya, Bu. Jadi kalau ibu ditanya nih oleh orang, Bu,
Ya, siapa sih seorang mufassir klasik? Oh, namanya At-Tabari. Judul buku tafsirnya itu apa? Judulnya Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Ya, jadi jangan sampai kita tahu Imam Tabari tapi namanya tidak tahu. Ya. Ayo, tafsir Ibnu Katsir itu namanya apa, Bu? Di covernya itu kan ibu-ibu kan pernah tuh belajar tafsir Ibnu Katsir. Di cover bukunya itu nama tafsirnya apa? Ya. Kan kalau kayak model kita, Bu, ibu pernah belajar sirah, Bu? Belajar sirah kan gitu ya. Belajar sirahnya siapa, Bu? Oh, namanya Ibnu Hisham. Oh iya. Judul buku Ibnu Hisham itu apa, Bu? Ah, nggak tahu kita kan gitu. Ya, atau saya belajar dari Mubarak Furi. Ya, Syekh Mubarak Furi seorang ahli sirah nabawiyah. Judul bukunya apa, Bu? Saya nggak tahu. Namanya Ar-Rahiqul Mahtum. Nah, jadi gitu ya. Jadi orang yang menulisnya namanya Syekh Mubarak Furi. Kemudian judul bukunya Ar-Rahiqul Mahtum. Itu contoh kalau pelajarannya sirah nabawiyah. Kalau pelajaran tafsir, apa judul buku tafsirnya? Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Oh, yang nulisnya siapa? Yang nulisnya adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Gitu. Ya, ini mohon nanti ke depannya kalau mendengar seorang mufassir itu coba cari tahu judul bukunya. Tafsir apa? Tafsir Tabari. Judulnya apa? Ah, pokoknya Tafsir Tabari akan. Kadang-kadang kalau di toko buku ibu-ibu kan begitu, maksa. Ya. Jadi kadang-kadang, Pak, saya mau nyari tafsir, Pak. Tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir. Tafsirnya judulnya apa? Pokoknya Ibnu Katsir lah gitu kan ya. Gitu. Padahal namanya Tafsirul Quranul Azim. Itu namanya tafsir Ibnu Katsir. Nama tafsirnya. Ya, tapi dalam hal ini yang menulisnya Ibnu Katsir ya, maka disebut tafsir Ibnu Katsir. Walaupun namanya Tafsirul Quranil Azim. Nah, kemudian ada memang nama tafsir itu yang dinisbahkan kepada namanya. Contohnya tafsir Ibn Abi Hatim. Nah, itu memang di dalam bukunya itu judulnya itu. Ya. Kemudian ada lagi nama dari tafsir itu tafsir Abu Syekh Ibn Hibban, tafsir Ibnu Hibban. Ya. Kemudian ada lagi namanya tafsir Abul Laits As-Samarqandi. Ini nama orangnya Abul Laits As-Samarqandi. Judul tafsirnya Bahrul Ulum. Jadi kalau saya nyari tafsir Bahrul Ulum yang ditulis oleh siapa? Abul Laits As-Samarqandi. Ya, ini mohon maaf ibu-ibu rahimahullah. Ini kan pasti nama-namanya asing ya. Kalau di sini kita namanya Pak Joko, Pak Mardi gitu kan. Kalau di sana itu namanya Abu Syekh Ibnu Hibban, Abu Hatim, itu nama-namanya ya. Jadi Ibn Abu Hatim ini seorang ulama yang hidup sezaman dengan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya, jadi memang saya membayangkan ya, kalau ada ulama hidup satu zaman ilmunya tinggi, itu dialog dan diskusinya tuh seru gitu kalau bahasanya. Berat gitu, tapi seru gitu ya. Lalu sekarang ini kan kalau yang di TV yang kita lihat kan podcastnya kan agak sedikit ringan, gurih gitu ya. Kalau ulama-ulama dulu tuh kalau bicara itu Masya Allah, ilmunya sangat berkualitas sekali. Kemudian selanjutnya ada namanya tafsir Abu Ishaq. Judul tafsirnya Al-Kashfu wal Bayan an Tafsiril Quran. Ya, tafsir Abu Ishaq, judul tafsirnya Al-Kashfu wal Bayan an Tafsiril Quran. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Nama beliau itu siapa? Abu Fida Ibn Katsir. Jadi Ibn Katsir itu nama aslinya Abu Fida. Nama panggilannya Abu Muhammad, kan ada kan kalau Imam Bukhari itu Abu Abdullah. Kalau Imam Ibnu Katsir Abu Fida Ibn Katsir. Judul kitabnya Tafsirul Quranil Azim yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya Tafsir Jalalain, Tafsir Jalaluddin As-Suyuti. Ini yang sendiri dulu kan. Kalau yang disebut Jalalain itu Bu, dua Jalaluddin, dua Jalal. Jalalaini, dua Jalal.
Satu Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Dua orang ini kemudian membuat satu rekan, kemudian melahirkan tafsir, namanya tafsir Jalalain. Kolaborasi di antara dua mufassir. Ya, yang pertama tafsir Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua tafsir Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, ini Jalaluddin As-Suyuti sendiri punya tafsir sendiri, namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Maksur. Ya, jadi ada tafsir yang ditulis dengan berkolaborasi, ada tafsir yang ditulis secara mandiri oleh beliau. Ya, tapi di Indonesia yang terkenal itu tafsir Jalalain. Ya. Pernah mendengar Bu ya tafsir Jalalain ya? Kalau saya lihat orang di Indonesia itu tafsirnya cuma 3 Bu. Ya. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, ya. Ya, ada lagi satu mungkin tafsirnya tafsir apa namanya? Asal bukan tafsir mimpi Bu ya. Jadi, tafsir yang dipakai di Indonesia itu tafsir Jalalain, kemudian tafsir bukan yang ditulis oleh An-Nawawi. Al-Munir, tafsir Al-Munir. Itu yang dipakai oleh ulama-ulama di Indonesia ini. Kalau pesantren-pesantren tradisional, pesantren-pesantren yang pakai kitab-kitab kuning kebanyakan Jalalain semua. Kalau pesantren-pesantren akademik makainya tafsir Ibnu Katsir semua. Kalau yang mencampur antara akademik dan kemudian masyarakat umum biasanya tafsir Jalalain. Ya, ada juga kadang-kadang tafsir Munir tadi, ya. Gitu. Jadi kenapa kemudian itu mudah digunakan? Karena pendekatannya pada mudah dipahaminya. Padahal banyak tafsir, ya. Tafsir itu yang ada di Indonesia sudah lebih dari 40. Di Indonesia sendiri sekarang kalau kita lihat berapa ulama yang sudah menulis tafsir? Ya, di Indonesia, tapi karena ini nanti kontemporer jadi belakangan karena saya tidak memasukkannya di sini. Jadi seperti yang sekarang ini ada namanya tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab, ya. Ada dulu namanya Hasbi As-Siddiqi, itu menulis tafsir namanya An-Nur di abad 18-19 itu. Ya, kemudian ada tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka, itu tahu abad ke-20 terakhir ini ya. Jadi kalau kita lihat tafsir di Indonesia itu tidak terlalu banyak, dan kalaupun seandainya ada tidak terlalu banyak juga dibaca. Mungkin karena bahasanya bahasa Indonesia, saya kurang tahu juga ya. Ibu-ibu yang di rumahnya ada tafsir Al-Misbah ada Bu? Walaupun jadi pajangan gitu, jadi pajangan di lemari gitu kan. Ya. Karena apa? Karena yang menjadi masalahnya kalau kita itu orang Indonesia lihat tafsir sudah setebal ini, itu kadang-kadang sudah ya mikir-mikir ini mau diselesaikan kapan kan gitu kan. Model-model kita masih tafsir Asy-Syaukani. Ya. Tafsir Asy-Syaukani ini nama tafsirnya adalah Fathul Qadir. Ya, jadi salah satu ulama yang menyatakan tentang masalah lapis langit yang 7 itu Fathul Qadir. Tapi kesalahan beliau menyampaikan tentang lapisan-lapisan atmosfer. Jadi ada atmosfer, Zoroaster, apa itu nama-nama itu dikeluarkan dalam tafsir beliau. Tapi kalau kita lihat bahwa dari sisi keilmuan mungkin itu terjadi karena itu dikeluarkan tafsirnya beberapa abad yang lalu di saat mungkin teknologi belum terbuka. Ya, ini menggambarkan bahwa tafsir itu ya tatawar dan setiap para mufassir berusaha untuk mencari jawabannya. Kemudian yang kedua Bu, tafsir ini dilihat dari tafsir ya, metodologinya adalah birra'yi yang menggunakan logika atau menggunakan akal. Kalau tadi Bu bil Ma'sur masih ingat apa? Pendekatannya adalah hadis Nabi atau riwayat. Kalau yang kedua tafsir birra'yi, pendekatannya adalah logika. Jadi kalau saya bacakan gini ke ibu-ibu, ya Alhamdulillahirabbil alamin, kira-kira ibu mau menafsirkannya seperti apa?
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu bukan tafsir, itu terjemah. Penafsirannya. Jadi penafsirannya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah itu berarti maha terpuji, layak dipuji, dialah sumber pujian. Akan gitu. Kita menggunakan akal kita bagaimana untuk menemukannya. Nah, kalau tidak dikawal dengan hadis, khawatirnya nanti kemana-mana. Maka logika itu kan harus dikawal dengan hadis. Tapi porsi logikanya lebih besar. Makanya disebut tafsir birra'i. Artinya dalam penafsiran itu banyak yang menggunakan logika kemudian dikuatkan dengan satu atau dua hadis. Ya, coba ibu-ibu rahimakumullah, pernah tidak memperhatikan orang menafsirkan Quran 1 jam tidak ada hadisnya sama sekali. Berarti kan semuanya berdasarkan dengan logika. Tapi kalau ada orang menafsirkan Quran, ayat ini berkesesuaian dengan surat ini, ayat ini. Setelah itu di dalam surat An-Nisa ada juga ayat menguatkan hal ini. Itu kan berarti dia menafsirkan dengan ayat-ayat yang lain. Atau dia menafsirkan ya bahwa apa yang kita bahas ini sudah diajarkan oleh Rasulullah dalam kitab fikih, dalam hadis yang berbunyi seperti ini. Berarti dia menggunakan hadis. Tapi ada yang tidak menggunakan sama sekali. Ini namanya tafsir birra'i, yang hanya mengandalkan akal. Ya. Nah, tafsir yang seperti ini apa saja? Ini mohon maaf nomor 1 dan nomor 2 mungkin kita lewatkan di dalam slide ini karena itu adalah tafsir Ibnu Katsir yang menurut sebagian orang mengatakan itu adalah birra'i, padahal sesungguhnya dia adalah tafsir bil maksur ya. Atau saya hilangkan saja biar tidak membingungkan karena ini pendapat orang ya. Ya, baik. Yang pertama adalah tafsir Az-Zamakhsyari. Nama tafsirnya Al-Kasyaf an Haqa'iq Qawaid At-Tanzil wa Uyuni Aqawil fi Wujuhit Ta'wil. Ya, bingung ya Bu ya? Ayo. Itu baru namanya Bu. Apalagi isinya kan. Al-Kasyaf an Haqa'iq Gawamidit Tanzil wa Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil. Ya, tapi saya ingin memberikan garis bawah Bu, garis bawah sedikit. Jadi ibu-ibu kalau suatu saat pernah mendengar bahwa ayat ini ditafsirkan oleh Syekh Zamakhsyari. Ini kan ada namanya Syekh Zamakhsyari. Di dalam tafsirnya yang bernama tafsir Al-Kasyaf. Itu terkenalnya gitu Bu ya. Jadi Syekh Zamakhsyari tafsir Al-Kasyaf. Beliau ini punya kepakaran di bidang bahasa. Jadi ulama-ulama yang kesulitan memahami tafsir Quran itu sering merujuk kepada beliau untuk melihat apa maksud kalimat di dalam ayat itu. Jadi kalimat-kalimat yang susah itu beliau tafsirkan. Ya kan contohnya kalau kita menemukan wa faqihata wa abba. Faqihah saya tahu, abba ini apa ya kalian. Ya, nah itu kan kalimat-kalimat yang susah. Itu namanya gawamid, kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami. Nah, Syekh Zamakhsyari ini pakarnya, ahlinya. Tapi masalahnya beliau ini secara pemikiran dan keyakinan agak sedikit aneh. Karena beliau ini memiliki pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah itu setengah sekuler, setengah mendekati Syiah gitu. Ya, jadi kalau di Indonesia yang modelnya Mu'tazilah seperti ini, modelnya Bu ya, yang agak sedikit moderat-moderat dan kemudian kadang-kadang nabrak-nabrak dikit gitu, itu seperti Quraisy Shihab. Jadi dia sebenarnya sama, artinya secara keyakinan itu menggambarkan kayak orang Mu'tazilah. Gitu. Orang Mu'tazilah kan kayak jilbab itu tidak wajib gitu kan. Jadi kan model-modelnya seperti itu namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu jenisnya banyak Bu, tapi model-modelnya orangnya tampangnya sekuler, kemudian mempermudah dan kadang-kadang membenturkan kanan kiri. Kadang dia membela Syiah, kadang dia ini, itu namanya Mu'tazilah. Nah Mu'tazilah ini lebih mengunggulkan akal dibandingkan dengan nas ataupun berdasarkan hadis atau Quran.
Nah, tapi ilmunya kan bermanfaat. Artinya ilmu bahasanya itu penting. Makanya ulama kalau mau mengambil dari Al-Kasyaf, yang diambil itu hanya sisi bahasanya. Ketika tafsir itu sudah bicara masalah bicara tentang keyakinan, maka ulama meninggalkan. Ya, kayak kita nih contohnya ngobrol nih dengan orang Inggris. Ya, kita tahu akidahnya berantakan gitu kan. Mungkin dia ateis, tapi kita butuh bahasa Inggris. Ya, kita lagi mau belajar bahasa Inggris. Saya mau keluar negeri nih belajar bahasa Inggris. Terus dia bilang, "Oke, I want teach you English for simple," kata dia kan. Terus dia, how many days ya? Enough 4 days kata dia. Cukup 4 hari. Terus kemudian but I am atheist ya. Saya seorang ateis, saya tidak bertuhan. Sorry kata dia begitu kan. Tidak peduli saya ya, kan gitu kan kita. Yang penting bahasa Inggrisnya mah lancar kan gitu. Ya, kadang-kadang kita ngambilnya modelnya begitu. Jadi ketika dia sudah mulai bicara tentang bahasa Inggris, konteks keyakinan kita tinggalkan, karena dia bukan di situ. Yang kita ambil adalah bahasa Inggrisnya kalau kita belajar bahasa Inggris. Nah, dalam penafsiran juga para ulama banyak yang sebenarnya menyayangkan pemikiran Imam Zamakhsyari ini, tapi karena keahlian bahasanya yang sangat tinggi dan banyak membuka, menyibak pemahaman kita tentang bahasa Arab dan bahasa Quran, maka akhirnya tetap diambil walaupun dibatasi. Makanya mahasiswa saya kalau ngambil pemahaman keyakinan melalui beliau, tafsir beliau saya larang. Jangan ngambil dari ini, ngambil yang lain. Ambil tentang masalah akidah dari Ibnu Katsir, ambil dari Imam Ar-Razi, ambil dari yang lain, jangan dari yang ini. Karena kalau dari bahasanya boleh. Contohnya begini, di dalam surat Al-Munafikun ada ayat yang belum kami pahami. Tapi kalimat ini kami temukan dalam tafsir Az-Zamakhsyari, dijelaskan begini maksudnya. Nah, itu kan berarti pendekatannya bahasa kan gitu. Bukan pendekatan keyakinan tadi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tafsir birra'yi, tafsir yang lebih condong kepada logika, walaupun berarti tidak semuanya logika ya, tapi banyakkan unsur logikanya adalah tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini sebenarnya beliau adalah tafsir yang menggabungkan antara bin nafsi wa birra'yi, menggabungkan ada unsur hadisnya, ada unsur logikanya. Tapi yang dimunculkan lebih banyak unsur logikanya, sehingga ulama-ulama itu mengatakan tafsiruhu tafsir birra'yi, tafsirnya itu jenisnya tafsir logika. Ya, tapi kalau ibu-ibu mau baca ini paling lengkap, Bu. Jadi kalau saya kadang-kadang suka mendengar ya, ada seorang ulama ceramah. Lama gitu saya amati. Oh, ini Ar-Razi nih. Maksudnya bukan Ar-Razi Indonesia, bukan ya. Di Indonesia kan namanya Buya Ar-Razi. Kalau ini Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Imam Ar-Razi ini itu kalau menafsirkan satu ayat itu bisa sampai 20 poin, Bu. Poin pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga ini. Ayatnya pendek, Bu. Ya. Yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adza gitu. Itu ditafsirkan bisa sampai 18 poin, 15 poin, Bu. Dia ngambil dari hadis ini, dia ngambil dari sini, dia ngambil logika sini, dia ambil dari ilmu kesehatan, dia ambil sini. Dia pakai semua gitu modelnya. Jadi kalau ibu-ibu rahimakumullah memang mau belajar tafsir yang agak praktis tapi agak sedikit mumet, yaitu tafsir Ar-Razi. Artinya praktis itu semua hampir ada, tapi bacaannya harus panjang gitu. Itu Imam Ar-Razi. Karena kalau Imam Ibnu Katsir, ibu cuma dikasih yang penting-penting aja, ya. Ya contohnya nun wal qalami wa ma yasturun. Yasturun ini artinya ini gitu aja. Nah, kolam cari sendiri apa kan gitu. Kalau Ar-Razi enggak, nun limadza nun, terus kemudian dijelaskan. Poin pertama nun itu maksudnya ini. Poin kedua wal kolam, uanya ini maksudnya ini. Tiganya al-kolamnya itu maksudnya apa? Itu Ar-Razi itu modelnya begitu. Tapi banyak unsur logikanya. Jadi beliau ini masuk kategori tafsiru birra'yi. Nama tafsirnya itu adalah Mafatihul Ghaib. Jadi kalau ibu mau beli tafsir Ar-Razi, oh ya, atau beli Mafatihul Ghaib yang nulisnya adalah Fakhruddin Ar-Razi. Saya beli tafsir itu namanya tafsir Fakhrur Razi
ya Fakhruddin Ar-Razi. Jadi nama di dalam covernya itu tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Padahal sebenarnya namanya itu Mafatihul Ghaib. Jadi kadang-kadang namanya besar, judulnya dikecilin, atau judulnya besar, nama penulisnya kecil, kan modelnya seperti itu. Ya. Saya belum tahu ya, sudah ada belum ya yang menerjemahkan, karena saking padatnya, barangkali juga yang yang mau menerjemahkannya juga kayaknya agak sedikit ini. Kalau yang saya lihat di Indonesia itu yang sudah diterjemahkan tafsir Ibnu Katsir itu banyak. Ya, kemudian tafsir Jalalain kebanyakan dia modelnya kayak pegon. Pegon itu apa Bu ya? Di bawahnya itu ada terjemahan miring-miring gitu ya. Itu kalau tafsir Jalalain. Kalau tafsir yang sudah diterjemahkan seperti tafsir Said Qutb itu tafsir Fi Zilalil Quran. Kemudian tafsir Al-Maraghi itu sudah diterjemahkan ya. Tapi kalau tafsir Ar-Razi mungkin sudah, tapi mungkin saya tidak terlalu bukan tertarik ya, artinya tidak terlalu mencari. Karena saya pastikan jumlah bukunya itu seandainya dideretin di meja ini jatuh ke bawah gitu. Seandainya ini tafsirnya yang sudah diterjemahkan ya, terus kemudian dideretkan ke sini sampai luber ke bawah itu belum selesai. Ya. Soalnya yang model-model kayak gitu banyak tafsir-tafsir yang sebenarnya pendek tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia sedemikian rupa. Ya. Tafsir Ar-Razi. Selanjutnya Bu, Tafsir An-Nasafi. Tafsir An-Nasafi ini judul tafsirnya adalah Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Tafsir An-Nasafi Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Selanjutnya tafsir Abu Hayyan, nama tafsirnya Al-Bahrul Muhit. Nah, ini juga pendekatannya bahasa, tapi lebih kepada model-model balaghah, ma'ani, bayan gitu ya Bu ya. Kalau yang belajar ilmu balaghah itu bisa ngambil dari sini. Ya, jadi itu tadi saya katakan Bu, setiap ulama mungkin punya corak sendiri-sendiri, punya apa ya namanya, keinginan sendiri lah. Saya ini ahli di bidang nahu, saya mau nafsirkan Quran dari sisi nahunya. Nah, tulis ya, tafsir itu dari sisi nahu. Saya ini ahli di bidang kedokteran katanya, saya ingin menulis tafsir Quran dari sisi kedokteran. Nah, tafsir tibbi ya, tafsir kedokteran gitu. Tapi yang menjadi masalahnya kalau yang model seperti itu terbatas karena tidak semua ayat itu bisa dilihat dari perspektif kedokteran. Ya, tapi kalau dilihat dari unsur bahasa semua pasti. Nahunya, sorofnya, balaghahnya itu pasti. Setiap ayat itu pasti ada unsur itunya. Kemudian yang selanjutnya adalah tafsir Al-Baydawi. Ya, namanya itu Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Ini kayaknya di Indonesia agak kurang. Saya kalau beli begini rata-rata nih semua tafsir yang ada di sini saya belinya di Mesir. Ya, jadi beli di Mesir, dikirim pakai pesawat. Ya, biasanya butuh waktu 1 pekan. Kalau memang tafsir-tafsir yang seperti ini. Ya, cuma sayangnya, bukan sayangnya, artinya bedanya beliau ini kan mazhabnya Maliki. Jadi ketika kemudian kita baca nanti fikihnya fikih Maliki. Secara otomatis apa Bu? Secara otomatis ibu kalau baca tafsir ini kemudian suami belajar Ibnu Katsir itu pasti berantem. Karena ala mazhabil fikhi al-mukhtalaf, fikihnya berbeda. Tuh, Bu, kalau kita punya anak Bu belajar di pesantren, tanyain tafsirnya apa? Kok tafsirnya Maliki? Ibu disalahin mulu pasti. Ibu sholat gini, ibu sholat kok gitu. Kenapa? Karena memang itu perbedaannya. Makanya saya selalu katakan kepada ustadz-ustadz, calon-calon ustadz atau ustadz yang dia kalau mau jadi ustadz tuh saya panggil dulu di rumah. Kamu mau jadi ustadz, mau ceramah di mana-mana, coba saya lihat dulu kitab-kitabnya. Ya, saya selalu lakukan itu. Jadi ada orang dari luar negeri S3, saya suruh datang ke rumah. Ya, terus kemudian kita ngobrol. Ini harus ada yang dipoles kamu, ini bawaan dari Saudi, ini bawaan dari Madinah, model-modelnya begini, nanti sama masyarakat masalah, makanya tafsirnya harus diganti saya bilang.
Gitu. Karena kadang-kadang perbedaan tafsir itu bisa menjadi perbedaan pemahaman dalam fikihnya. Ya, jadi contohnya seperti ayat tentang masalah memegang mushaf. Memegang mushaf itu macam-macam Bu. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, bersentuhan laki perempuan. Ya, suami istri pakai marah-marahan kan gitu. Ya, suaminya mau berangkat dicolek sama istrinya. Ah, batal katanya kan. Kan gitu kan. Kata istrinya, oh kalau menurut saya nggak batal karena mungkin kan perbedaan mazhabnya ada, perbedaan fikihnya ada ya. Istrinya orang Muhammadiyah, suaminya orang NU. Oh, kalau kata Muhammadiyah kagak batal kan gitu Bu ya. Akhirnya kemudian suaminya setiap lewat sayang gitu kan, marah-marah dia wudhu lagi kan gitu kan. Kenapa? Karena itu perbedaan fikih. Ya, maka dalam hal ini tafsir-tafsir ini tadi saya katakan itu tafsir dari berbagai macam mazhab. Nah, diantaranya Fahrul Razi itu yang mazhabnya Syafi'i, Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau yang lain seperti Abu Hayyan, Al-Baydawi mazhabnya Maliki. Ya, jadi kalau mau diambil silahkan, tapi harus disensor. Karena masyarakat kita dengan masyarakat yang belajar dengan tafsir-tafsir ini juga beda. Ya, itu Bu ya. Makanya mohon maaf ada orang yang mohon maaf masalah tafsir itu kadang-kadang berpengaruh kepada pemahaman fikihnya juga. Ya, makanya sekarang ini kenapa kita ini kalau kita lihat banyak ya Bu dalam urusan agama itu seakan-akan dibenturkan. Padahal sebenarnya kita tidak bentur. Artinya dedengkot kita, para ulama kita itu, para masyayikh kita itu adalah orang-orang yang saling memahami dan toleransi. Tapi kita muridnya yang ribut kan gitu. Ketika ada orang ribut di masjid Bu, saya pernah mengisi di sebuah masjid ribut. Yang satu mengaku bahwa annahum minas salafi, ini salafiyah gitu kan. Ribut aja Bu, saya bilang. Yang diributkan apa poinnya ini, saya senyum aja. Pak Ustadz orang lagi ribut disenyumin. Ini kan sudah disampaikan 7 abad yang lalu, kenapa diributkan hari ini, saya bilang. Coba lihat buka ini, buku ini. Kan di situ dijelaskan, guru kamu bilang gini, guru kamu bilang begini. Guru kamu dibenarkan oleh guru kamu. Kenapa kamu yang ribut, saya bilang kan gitu. Itu karena apa tadi? Karena mungkin kita dalam pemahaman terbatas ya. Kemudian selanjutnya. Nih, tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Ini masuknya kategori tafsir apa Bu? Tafsir birra'yi. Tafsir yang menggunakan logika. Dan yang terakhir tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi ini adalah tafsir yang ditulis oleh orang Eropa. Qurtubi itu Cordova itu Spanyol. Ya, ini juga mazhabnya berbeda dengan kita, tapi dia lebih elegan karena mungkin dia pertemuan antara orang-orang timur dengan orang-orang barat. Syekh Qurtubi ini tulisannya itu banyak logikanya. Kenapa? Karena memang dulu Spanyol itu kan menjadi sebuah tempat peradaban besar. Kemudian ketika masuk Islam, kemudian bercampur. Maka kemudian ditulislah oleh Qurtubi sebuah tafsir, judulnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Disitulah kemudian kita baru lihat, oh coraknya orang Islam yang mempengaruhi sebuah kota besar, dulu namanya Spanyol, kemudian dikuasai oleh Islam, fikihnya dan pemikirannya diwakili oleh tafsir Al-Qurtubi. Ya, jadi kadang-kadang pendapatnya beda, wajar Bu. Orang yang lahir di Lampung dengan orang yang lahir mungkin di Amerika, mungkin pola pikirnya agak beda, mungkin gitu Bu ya. Sama juga dengan penafsiran yang sedemikian rupa. Tafsir Isyari. Nah ini, tafsir Isyari itu tafsir bil isyarah Bu. Tafsir yang menggunakan isyarat-isyarat, ya, apa yang dilihat, apa yang diperkirakan. Nah, di antaranya adalah tafsir yang ditulis oleh Syekh Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad Al-Husain Al-Khurasani An-Naisaburi. Ya, jadi Bu, ini nama kampungnya sama nama kotanya itu ditulis Bu. Ya, jadi kalau kayak saya Al-Batawi Al-Indonesi gitu. Provinsinya belum ya. Ini mungkin
sudah masuk Al-Khurasan itu provinsi karena dulu Islam itu luas sekali, pemimpinnya ada di daerah Baghdad dan kemudian di Madinah. Maka Mesir yang sekarang satu negara itu dulu gubernur. Pemimpin Mesir itu namanya gubernur. Pemimpin negeri Syam gubernur, ya. Pemimpinnya namanya Amir. Amir itu gubernur. Jadi kalau sekarang kan mohon maaf Indonesia, Sulawesi Tenggara gitu ya, Lampung. Kalau dulu enggak. Gubernurnya itu levelnya satu negara. Itu dari sejak zaman Umar bin Khattab itu kan sudah menguasai sedemikian rupa, bisa dibayangkan. Makanya Bu, saya membayangkan ya, tidak ada di dunia ini negara yang lebih besar daripada negara Islam. Tidak ada, Bu. Bukhara satu negara sendiri, satu amir sendiri. Ya, jadi memang mereka itu kadang-kadang modelnya kayak dinasti, Bu, ya, dinasti. Jadi ada seseorang dijadiin gubernur, kemudian dia minta independen, kemudian dia buat dinasti baru. Kayak Daulah Utsmaniyah, ya, tinggal di daerah kerajaan Seljuk, ya, karena kemudian dia berusaha untuk membesarkan diri, akhirnya dia membangun daulah sendiri namanya Daulah Utsmaniyah di Turki, kan gitu. Jadi kalau kita lihat awalnya itu dulu itu modelnya besar-besar, Bu, geblok-geblokan gitu. Jadi artinya gubernurnya itu wilayahnya terlalu luas. Ya, kalau tadi kenapa nggak ada provinsinya? Provinsinya mungkin dulu ini yang kita sebut sekarang negara, dulu provinsi. Jadi Al-Khurasan itu nama sebuah daerah. Ya, sekarang itu meliputi daerah Iran dan Afghanistan. Itu Khurasan. Itu kegubernuran bukan negara. An-Naisaburi, ya. Naisaburi itu nama daerahnya. Jadi kalau yang itu, Bu, itu jangan Ibu terlalu ini. Kalau Ibu memang mau hafal berarti kan Ibu tahu, oh ini orang Naisabur, ini ulama datang dari Naisabur, ya gitu. Tapi namanya Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad Al-Husain. Nah, itu kan gampang. Nizamuddin Al-Hasan bin Muhammad Al-Husain. Tapi kalau Ibu mau lengkapi Al-Khurasani An-Naisaburi. Tafsirnya apa, Bu? Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan. Kalau Ibu saya suruh ulang lagi bisa nggak? Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan. Ada di sini kan? Tuh. Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan. Memang ulama kita itu bikin judul tafsir itu unik biar gampang diingat sebenarnya. Cuma karena kita mungkin tidak punya logat mereka, jadi kan kita kadang-kadang ini apa gitu kan. Ya. Kalau mereka kita suruh juga bikin buku, contohnya pakai bahasa Sunda, kita suruh baca, mereka mungkin nggak bisa. Ya, tapi kan bahasa Sunda tidak ada di surga, yang di surga kan bahasa Arab gitu kan. Makanya kita belajar bahasa Arab. Ya. Kemudian selanjutnya Tafsirul Quranul Azim. Yang ditulis oleh Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Abdullah At-Tustari. Ya, jadi ini tafsir bil isyari. Bu, mohon maaf ya, tafsir bil isyari itu memang sebenarnya sebagian ulama itu nggak boleh gitu. Kenapa, Bu? Karena dia banyak isyari. Isyari itu kan gini, Bu. Kalau Ibu ini kira-kira ayat ini maksudnya apa ya? Oh, itu ada awan warnanya biru terus oh kayaknya maksud ayatnya begini ya gitu. Jadi itu isyari ya. Kayak kita kadang-kadang cocok logi, Bu. Ya, tanggal 24 ini terjadi tsunami. Oh, ayatnya ini bulannya. Itu sebenarnya isyari. Jadi apa ya, sebenarnya tidak ada landasannya, tidak ada hadisnya, tidak ada ini, cuma kita kan nyocok-nyocokkan gitu kan, Bu. Oh, terjadi gempa di daerah Pangandaran, itu tanggal sekian, oh itu sesuai tuh surat Al-Furqan ayat ini kan gitu. Itu kadang-kadang modelnya seperti itu ya. Jadi yang seperti ini sebenarnya oleh ulama sebagian besar tidak diperbolehkan karena khawatirnya nanti orang-orang yang memiliki aliran-aliran kebatinan menafsirkan sesuai dengan isyarat hatinya sendiri.
Ya, makanya tapi perlu untuk tahu Bu. Jadi jangan-jangan ibu dikasih hadiah. Kemudian bukunya itu. Oh ini menurut yang ngisi di EYSQ itu kayaknya tafsir Isyari deh. Ya, kalau gitu saya nggak ambil deh ya. Contohnya gitu kan. Karena apa? Karena kita perlu tahu. Ya, jadi yang saya sampaikan ini kan tafsirnya. Saya tidak menyampaikan dulu apakah buku ini layak dibaca atau tidak layak dibaca. Tapi yang jelas bahwa buku-buku ini ada dan kemudian masuk kategori tafsir bil isyarah. Ya, cuma kan jumlahnya sedikit Bu, cuma 4 ya. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang terkenalnya ini. Kemudian yang ketiga Bu, tafsir Ruhul Ma'ani, karya Syihabuddin As-Sayyid Muhammad Al-Alusi Al-Baghdadi. Nah ini udah ketahuan nih Al-Baghdadi, Baghdad Bu ya. Nama tafsirnya Ruhul Ma'ani. Karyanya Syihabuddin As-Sayyid Muhammad Al-Alusi. Syihabuddin As-Sayyid Muhammad Al-Alusi Al-Baghdadi. Ini juga Bu. Jadi kadang-kadang saya kan tafsir 1, 3 dan 4 saya sudah baca. Saya sudah pelajari. Memang agak liar juga itu di tafsir yang nomor 3 ini. Ruhul Ma'ani. Karena dia pendekatannya ada kayak model tasawuf, ada pendekatan tazkiyatun nafas. Tapi kadang-kadang masuknya itu kan ke ruangan-ruangan ilmu kalam, ilmu-ilmu yang dialektikanya panjang gitu Bu. Nah itu. Tapi kalau ibu memang sudah menjadi penggemar ilmu-ilmu sufi, tasawuf, kemudian ibu contohnya memiliki pola pemikiran yang sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, itu baca tafsir ini mungkin dia ada suasana karena kan dia masuk dalam tafsir-tafsir yang modelnya itu lebih kepada bahasa-bahasa jiwa gitu ya. Itu masuknya isyarah itu ke arah sana. Kemudian yang keempat tafsir Haqaiqut Tafsir ya, namanya Haqaiqut Tafsir ya. Namanya Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain bin Al-As'ad As-Sulami. Ya, kalau ibu nggak mau hafal namanya, tafsirnya lah ya. Ya, kalau yang pertama tafsir Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan. Tafsir yang kedua Al-Qur'anul Azim. Yang ketiga tafsir Ruhul Ma'ani. Yang keempat tafsir Haqaiqut Tafsir. Ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian tafsir modern. Nah, tafsir modern besok aja Bu ya, karena ini yang klasiknya dulu ya. Nah sekarang kita ada yang hilang ini ternyata ya. Yang ini saya tutup dulu Bu. Saya ambil lagi mungkin ini ya. Ini udah tadi ya, tafsir bil ma'sur. Ini tafsir Tabari sudah. Ini tafsir Sa'labi sudah sebagian. Kalau ini karya istri saya, kalau tadi karya saya. Ternyata karya saya lebih berantakan daripada karya istri saya. Jadi dengan sumber yang sama saya buat slide, istri saya bikin slide. Nah, slide istri saya ternyata lebih lengkap. Jadi kita akan masuk ke sini lagi pembahasannya. Nah, sekarang kita mau mengenal Bu. Mengenal ulama tafsir. Kalau tadi kitab-kitabnya dengan penafsirnya, sekarang ulamanya, penafsir. Yang pertama namanya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari. Kita menyebutnya tafsir Tabari Bu ya. Siapa Bu? Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari. Ya, kalau ibu kita itu memang orang Indonesia namanya pendek-pendek Bu ya. Jadi tapi sekarang sudah mulai panjang Bu. Saking panjangnya saya kadang-kadang kalau kuliah tuh habis buat baca bahasa absen aja. Ya.
Muhammad Akmal Latif Wah, panjang sekali saya bang. Ini gerbong kereta dimasukin di absen gitu kan. Nama-nama sekarang itu nama mungkin kakeknya. Jadi mungkin semuanya punya usul diterima. Ya. Suami istri sudah punya anak, punya nama. Terus kemudian setelah itu bapaknya bilang, saya mau namanya ini, masukin lagi. Kakeknya punya nama ini, masukin lagi. Akhirnya digabung jadi 5 kata kan. Itu paspornya gimana itu kira-kira kan? Kasihan juga kalau ini. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya namanya itu pendek-pendek orang Arab Bu, cuma dia pakai binnya. Ya, ini namanya cuma Muhammad bin Jarir ayahnya, bin Yazid, bin Kasir at-Tabari. Gitu Ibu ya. Jadi sebenarnya namanya sederhana, cuma yang terkenal itu namanya Tafsir at-Tabari yang tadi saya cerita. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 224 Hijriah. Saya tanya Bu, lebih tua Imam Tabari atau Imam Bukhari? Imam Bukhari tahun berapa lahir? Nah, Imam Bukhari itu tahun 250. Berarti Imam Tabari lebih tua. Bahaya nih, saking semangatnya kayaknya ya. Tes satu ya. Jadi Imam Tabari itu lebih tua. Masa ada orang sekarang bilang begini, ya di tafsir Imam Tabari nggak ada hadis yang sahih, nggak ada tafsir yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Lah Imam Bukharinya belum lahir disuruh tafsir. Ya. Jadi ini salah satu kesalahan orang Indonesia. Jadi kita harus tahu dulu kalau orang bilang wah tafsir at-Tabari itu nggak ada Sahih Muslim, nggak ada Sahih Bukhari, ya. Padahal Imam Bukhari belum lahir dia sudah menafsirkan. Dia kan namanya salah kaprah. Ya, Bu. Ada nggak yang sekarang modelnya begitu Bu? Orang nafsir nggak ada nih Sahih Bukhari nih, Imam Bukharinya belum lahir disuruh menafsirkan kan nggak mungkin. Jadi seperti itu. Nanti Bu kalau kita lihat yang pertama lahir itu imam-imam itu imam kan sebenarnya ada beberapa Bu. Yang pertama lahir itu imam mazhab Bu. Imam mazhab. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu runtutannya begitu. Jadi Imam Abu Hanifah sudah mulai tua, Imam Malik masih muda. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Malik sudah mulai beranjak tua. Imam Syafi'i beranjak dewasa, belajarlah dengan Imam Malik. Kan umur 15 tahun baru belajar dengan Imam Malik. Imam Malik sudah cukup tua. Nah kemudian Imam Malik menyerahkan seluruh ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada Imam Syafi'i sampai hafal semua. Imam Syafi'i kemudian belajar ke Baghdad, pergi ke Mesir, cari semua. Jadi modelnya itu kalau datang ke sebuah negeri dihabisin semua ilmunya. Sampai ustadznya tuh bingung, ilmu apa lagi yang saya ajarin ke kamu ya? Tentang ini udah selesai Pak Ustaz. Oh, ya sudah kamu cari ulama lain. Gitu modelnya. Kalau sekarang itu dari 20 judul yang saya jelaskan ke kamu, berapa yang kamu ngerti? Baru 2 Pak Ustaz. Ilmunya belum disyaraf gitu. Kalau Imam Bukhari, imam itu rata-rata begitu, Bu. Nah, Imam Syafi'i ketika ustadz-ustadznya sudah habis di Mekah habis ilmunya, di Madinah sudah habis, di beberapa tempat habis, akhirnya beliau berangkatlah ke Baghdad. Di Baghdad ketika beliau menuntut ilmu, tapi karena setiap beliau menyampaikan ilmunya tinggi, akhirnya orang belajar ke Imam Syafi'i yang ada di Baghdad. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal masih muda, belajarlah dengan Imam Syafi'i. Nah sekarang pengikut Ahmad bin Hanbal menghina pengikut Imam Syafi'i. Lucu jadinya kan. Pokoknya yang keras-keras itu di Indonesia itu Ahmad bin Hanbal. Yang sedikit-sedikit wah gitu kan. Wah ini bid'ah, terbalik, ini apa gitu kan. Model-model. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal memang diketahui oleh Imam Syafi'i muridnya emang keras kepala. Pokoknya nggak ada salah udah kan gitu aja. Cuma di satu sisi Ahmad Ibnu Hanbal itu penting. Kenapa? Karena di zaman itu mulai aliran sesat begitu marak. Sehingga kemudian kata Imam Syafi'i, muridku Ahmad Ibnu Hanbal ini sebenarnya keras kepala. Artinya keras sekali orangnya.
tapi di satu sisi dia dibutuhkan karena dia harus menghadapi orang-orang yang akan menyesatkan umat. Nah kalau kita umat yang sudah normal-normal, sudah nyaman-nyaman saja, kemudian kadang-kadang dibenturkan maksudnya. Padahal gurunya, ya artinya orang yang bermazhab Syafi'i itu lebih senior dengan pada yang bermazhab Ahmad ibn Hanbal. Tapi orang yang bermazhab Ahmad ibn Hanbal selalu menyalahkan orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Padahal gurunya dia itu adalah muridnya guru kita kan gitu ibaratnya. Ya, kalau bahasa Betawinya songong gitu kan. Ya, jadi dia murid kita ya seperti itu. Nah, ini sering terjadi, Bu. Makanya saya kadang-kadang mohon maaf. Di masjid yang saya sudah sering ceramah udah berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba saya ditendang. Maksudnya tidak dikasih jadwal lagi. Ceramah itu ya alirannya tuh nggak jelas, dia nggak sunni katanya kan gitu kan. Terus saya bilang, oh yang sunni itu seperti apa? Yang begini-begini. Begitu udah dijelaskan di dalam pendapat para ulama dulu. Karena Imam Syafi'i itu Masya Allah, memang jasa besar Imam Ahmad ibn Hanbal itu. Dengan kerasnya itu, beliau yang menyelamatkan tentang masalah khuluqul Quran. Dulu pada masa khilafah, para raja itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yang membantah itu adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, sehingga hidupnya itu selalu dicambuk, selalu masuk penjara, itu udah makanan sehari-hari. Nah Imam Syafi'i dalam hal ini pernah juga dicambuk, masuk penjara, ya, tapi tidak sebanyak Ahmad ibn Hanbal. Maka artinya kekerasan yang dimiliki oleh Ahmad ibn Hanbal bagus, tapi untuk menghadapi orang-orang sesat. Tapi ketika itu diterapkan kepada orang yang tidak sesat, kan seakan-akan menyesatkan orang yang tidak sesat kan gitu. Kalau menyesatkan orang yang sesat, benar. Tapi kalau menyesatkan orang yang tidak sesat, itu tidak benar. Nah, itu artinya bahwa memang perlu pemahaman sejarah di dalam kehidupan kita, sehingga semuanya itu baik-baik saja. Ya, yang mazhabnya Maliki, lawang gurunya Imam Syafi'i kan gitu ya. Ini menggambarkan kepada kita tentang siapakah Imam At-Tabari, dan beliau lahir 839 Masehi di Tabaristan, tepatnya di kota Amul. Kota ini merupakan kota terbesar di Tabaristan dan merupakan salah satu provinsi di Persia. Persia itu di mana, Bu? Di Iran ya. Terletak sebelah utara Gunung Al-Burz ya. Adapun At-Tabari diambil dari nama tempat beliau dilahirkan, yaitu At-Tabaristan. Ya Bu ya, jadi perlu untuk kita pahami bahwa Islam itu sebenarnya hazanahnya indah. Ya, terjadi perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang biasa. Ya, jangan sampai kita kemudian merasa benar padahal guru kita duduk akrab manis bersama-sama kan gitu. Ya, sama di Indonesia juga gitu. Waktu itu saya sedang ngobrol dengan beberapa pimpinan-pimpinan organisasi di Indonesia ya. Anak buahnya lagi ribut sana ribut sini. Saya lagi di hotel di Blok M dengan mereka. Itu anak buah ente kenapa kan gitu kan. Ya, pimpinan-pimpinan besar ormas itu kan kumpul waktu itu di Blok M. Saya dengar anak buahnya ribut, bosnya lagi minum kopi bareng dan sebagainya. Karena memang dalam kondisi-kondisi seperti ini kadang-kadang yang di bawah itu menggunakan emosi dalam menjalani semua permasalahan. Nah, selanjutnya masih At-Tabari. Guru-guru beliau, nah Ibu ya, ciri bahwa Islam itu punya kekuatan dalam ilmu, guru-gurunya itu sampai disebutkan. Biar ilmunya nyambung, Bu. Ya, Imam Syafi'i mengambil ilmu fikih dari fulan disebutkan. Saya mengambil ilmu tentang masalah mawaris oleh fulan jelas. Lah kalau kita coba, Ibu belajar ilmu matematika, siapa gurunya? Berantakan, Bu. Ada yang kalau yang kosinus tangan itu sama nih. Kalau yang tambahan sama ini kan modelnya begitu. Kalau mereka itu kan dulu belajarnya itu kan dari awal, Bu ya. Jadi contohnya belajar matematika dari jumlah tambah terus sampai yang itu satu guru gitu. Jadi dia modelnya ada referensi. Karena kan modelnya dulu, wah ini ada ulama fikih. Orang tua datang, Pak, saya menitipkan anak saya belajar fikih sesuai dengan yang Anda pelajari. Kalau sudah selesai, saya akan pindahkan dia ke pesantren tentang tafsir kan gitu. Ya.
Kemudian kata gurunya, sudah habis ilmu saya, kamu ambil. Udah pulang sana. Kamu cium orang tua kamu, tangan orang tua kamu, bilang mau belajar lagi kan gitu. Kan modelnya kalau dulu begitu. Ya kalau sekarang ya pulang pesantren belajar nahu sorobnya lupa. Kamu belajar di pesantren nahu, belajar. Apa materinya? Lupa kan gitu kan. Ya. Kalau materinya lupa, gurunya lupa jangan-jangan kan gitu kan. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana salah satu hazanah yang dimiliki oleh umat Islam adalah berkesinambungan. Maka dibutuhkan sebuah pemahaman tentang siapakah guru-gurunya. Di sini disebutkan ya, Muhammad bin Abdul Malik bin Asyawarib, ya, kemudian Ismail bin Musa As-Sudi, Muhammad bin Humaid Ar-Razi, Abu Quraib, Muhammad bin Al-Ala. Intinya gini Bu, kalau ibu saya sebutin juga mungkin nggak kenal kan gitu. Intinya adalah bahwa kita punya guru harus kita kenal. Kita kenalkan. Saya pernah belajar ilmu tentang manasik haji dan umroh oleh seorang syekh. Beliau dari Palestina. Kan artinya itu kita punya reference ke sana. Ya, saya belajar tentang ilmu nahwu sorof ya oleh seorang ulama, beliau berdarah Uzbekistan tentunya. Itu kita harus kenal itu bahwa itu arahnya ke sana. Walaupun itu mungkin disebut sanad oleh sebagian kita, tapi intinya bahwa guru kita itu harus kita kenal karena itu adalah jalan dari ilmu yang diarahkan kepada kita. Kalau tradisi ini mohon maaf di Indonesia mungkin tidak. Cuma mungkin kalau modelnya disebut bisa Bu. Contohnya gini, anak kita pergi ke pesantren di Bekasi. Pesantren di Bekasi itu contohnya ada namanya pesantren At-Taqwa. Pimpinannya Kiai Nur Ali gitu. Ya, saya ini saya muridnya Kiai Nur Ali. Walaupun belajarnya oleh guru-gurunya dan sebagainya, tapi saya merasa bahwa saya belajar dari beliau kan. Itu mungkin bisa dinisbahkan karena mungkin banyak. Sama seperti Imam Al-Ghazali, muridnya banyak. Tapi ada yang Imam Ghazali langsung ajarkan, ada yang mengajarkannya itu muridnya Imam Ghazali. Muridnya Imam Ghazali, kamu yang ngajarin ini, kamu yang ngajarin ini. Tapi dia mengaku bahwa dia adalah murid dari Imam Ghazali. Itu memungkinkan terjadi. Jadi kalau di Indonesia ini mungkin saya muridnya ini, ya secara langsung atau tidak langsung. Kemudian yang kedua, murid-muridnya juga. Jadi beliau punya murid ini terdetek. Sehingga suatu saat kalau ilmunya hilang, maksudnya ilmu dia tidak bisa kita dapati, maka kita cari murid. Imam Syafi'i itu menyesal sekali tidak pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Karena tahun di mana Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah wafat. Kan tadi saya katakan Imam Abu Hanifah pertama. Beliau wafat, Imam Malik masih muda. Imam Malik kemudian beranjak tua, kemudian Imam Syafi'i anak-anak beranjak dewasa. Belajarlah dengan Imam Malik kan. Tapi dalam hal ini ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik habis diserap oleh Imam Syafi'i. Akhirnya kata Imam Syafi'i, saya ingin belajar mazhab Abu Hanifah. Tapi bagaimana caranya? Beliau sudah wafat ketika saya lahir. Maka dicarilah guru terbesarnya. Guru terbesarnya adalah Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Di mana posisinya? Di Baghdad. Berangkatlah beliau ke Baghdad untuk menuntut ilmu dengan muridnya Abu Hanifah. Itu salah satu fungsi kenapa kita harus belajar siapa murid-muridnya. Ya, sekarang kadang-kadang kita punya guru nih di Bogor, contohnya dulu ada namanya Buya Husni Tamrin di apa itu namanya di daerah apa itu, pokoknya dekat Ciapus lah ya, sebelum Empang itu ke atas. Contohnya, wah ilmunya bermanfaat tapi saya lupa atau saya kehilangan ilmunya. Cari muridnya di situ kan. Oh ini ada murid-muridnya kan. Itu cara mendeteksi ilmu yang kita miliki. Nah, di Pagentongan tuh ada namanya Kiai Mamang Palak. Beliau ahli di dalam ilmu falak. Kalau hari ini kita kehilangan ilmu itu, datangi kemudian kepada murid-muridnya. Barangkali ada ilmu yang disimpan. Itu pentingnya mempelajari murid-muridnya. Selanjutnya karya beliau. Ini kelihatan Bu di sini? Kecil. Harus dibesarin gimana ya caranya? Di sini kali ya. Wah, kebesaran. Nah.
Jadi gimana caranya? Oh. Nah ini ibu baca ya. Jadi beliau itu ternyata bukan hanya seorang mufassir. Ilmunya banyak tapi yang terkenalnya. Kan gitu Bu. Saya ngarang 5 buku, barangkali semua buku saya nggak dikenal orang. Ada 1 atau 2 yang dikenal. Gitu. Terutama yang kenal mahasiswi saya, mahasiswi S2, buku-buku tafsir saya itu banyak yang pakai karena untuk bikin tesis kan gitu. Saya bikin tafsir keluarga, tafsir ahkam, satu lagi tafsir dakwah. Saya karang. Nah, itu biasanya tafsir pendidikan dan tafsir hukum itu sering dipakai, maka mereka yang kenal. Tapi tidak berarti saya hanya mengarang satu-satunya itu. Ada beberapa, cuma mungkin tidak terlalu terkenal. Nah, Imam At-Tabari itu punya buku banyak. Yang kita tidak kenal lebih banyak daripada yang kita kenal. Nah, yang kita lihat ini adalah sebagian dari karya beliau. Ya, pertama tafsir itu ya, Jami' al-Bayan fi Tafsiril Quran. Ini udah yang tadi kita bahas panjang itu tafsirnya. Nah yang kedua ada namanya Tarikhur Rijal. Tarikhur Rijal itu Bu, belajar tentang sejarah seseorang. Ya, Ibu pernah nggak belajar contohnya gini Bu? Ibu pergi ke daerah Kong, ini namanya daerah apa nih Kong? Ini namanya daerah Samrun. Samrun itu apa? Itu Samrun itu nama orang, dulu dia jawara di sini. Ah, terus dia anaknya siapa? Samrun itu anaknya Lamrung. Contohnya gitu ya. Dia ceritain tuh. Nah Samrun itu gimana? Orangnya soleh, ibadahnya rajin, puasanya setiap hari nggak pernah batal gitu ya. Contohnya, dia cerita itu namanya ahli sejarah. Nah Imam At-Tabari itu Tarikhul Rijal, dia punya itu tentang laki-laki yang memiliki pemahaman tentang hadis, riwayat, siapa dari siapa, ngambilnya dari siapa. Itu tahu beliau, ditulis dalam buku. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Latiful Qaul fi Ahkami Syara'il. Ya, jadi kalau kita lihat di situ beliau juga ahli di bidang fikih. Kemudian yang keempat Al-Qiraat wa Tanzil wal Adad. Wah, beliau juga ahli ilmu qiraat. Ya, kemudian Ikhtilaful Ulama Al-Amsar. Beliau juga ahli di bidang pembangunan masyarakat. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa mereka ini punya ilmu yang cukup banyak dan ilmunya ini mudah-mudahan bisa kita dapatkan dan kita manfaatkan. Selanjutnya ini pernyataan orang-orang tentang beliau ya. Jadi ada persaksian ya. Kalau kita kan juga ada Ibu ya. Kalau kita memiliki sesuatu biasanya ditafsir dikomentari. Beliau itu seorang yang alim, seorang yang jujur kan gitu modelnya ya. Nah, sekarang selanjutnya ini belum slideshow Ibu ya. Lah malah hilang. Sudah ya? Oh, iya. Ini karena banyak Bu, saya lewatin aja deh. Nah yang kedua, Tafsir Al-Maraghi. Yang pertama siapa Bu tadi? At-Tabari. Tabari dari nama? Bukan. Asal kalimat Tabari itu dari mana? Tabaristan tadi kan Bu ya? Nah, itu simulasi aja nanti ada pertanyaannya. Kan katanya tadi kata panitia ada door prize-nya atau apa gitu kan. Ya. Terus selanjutnya, Tafsir Al-Maraghi ini memiliki nama lengkap. Ya, para mufassirnya adalah Ahmad bin Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mu'in Aqadi Al-Maraghi. Jadi Ahmad bin Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mu'in Aqadi Al-Maraghi. Sebenarnya namanya Ahmad bin Mustafa. Ahmad bin Mustafa. Lihat Bu, kapankah lahirnya beliau? Wah ini udah jauh. 1300 Hijriah. Tadi Imam Tabari kapan Bu? 224. Di kota namanya Maraghoh.
Marogoh, Marogi makanya kan. Provinsi Suhaj. Kira-kira 700 meter dari arah selatan kota Kairo. Berarti di mana, Bu? Mesir ya. Kota Marogoh adalah ibu kota Al-Marogoh yang terletak di tepi barat sungai Nil. Nah, di Al-Azhar belajar banyak ilmu pengetahuan seperti bahasa Arab, balaghah, tafsir, Al-Quran, hadis, ilmu hadis, usul fiqh, akhlak, ilmu falak. Coba bayangkan Bu ya, satu orang menguasai lebih dari 8 cabang ilmu. Coba ibu-ibu yang punya penguasaan lebih dari 3 cabang ilmu, angkat tangan. Ilmu masak boleh. Apalagi? Ya, mengatur keuangan rumah tangga. Tapi masalahnya ngaturnya bener nggak kan? Ya, jadi artinya kalau orang dulu itu dia kehidupan sehari-hari dia biasa jalani, tapi ada ilmu di benaknya. Jadi ketika orang contohnya ada yang meninggal nih, ada yang mau bagi warisan, siapa kira-kira ustadz yang ahli? Ah, karena nggak ada yang ahli kita bagi aja lah sama-sama kan gitu kan. Kadang-kadang kita ini juga memang karena kesulitan. Saya sendiri kadang-kadang nggak berani Bu, ketika ada orang hubungin Pak Ustadz, ini kita mau bagi faraid. Coba jelaskan kita punya tanah 1 di Jakarta, 2 di Bandung nih. Wah gede amat ini duitnya, saya nggak berani deh. Ya karena saya takut salah. Padahal sebenarnya kalau ukuran-ukurannya sudah ada bagiannya. Ya, itu namanya ilmu faraid. Kemudian selanjutnya Bu, jadi selain ilmu-ilmu nih, apa balago, bahasa, tafsir. Nah ini menggambarkan kepada kita Bu, mufassir itu bukan orang yang ilmunya, mohon maaf, cetek, tapi dalam. Nah karena ilmunya dalam, berarti kan tafsirnya juga berkualitas. Ya, jadi jangan sampai kita meremehkan tafsir ya. Beliau juga ternyata merangkap kuliah di Darul Ulum Kairo. Jadi di Kairo itu ada 2 universitas besar kan, Al-Azhar dengan Darul Ulum. Kalau Al-Azhar biasanya gratis, Darul Ulum bayar. Beliau dua-duanya masuk ke dalam. Ya, ini berkaitan dengan masalah keilmuan. Berarti Al-Azhar umurnya berapa tahun Bu ya? Kalau 1300 saja itu sudah punya mahasiswa. Metode yang ditulis oleh beliau adalah metode tahlili Bu. Tahlili itu masih ingat gak Bu? Tahlili itu tafsir yang ditafsirkan secara berurutan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu namanya tafsir tahlili. Kalau tafsir maudhu'i hanya tema-temanya saja. Metode yang dibangun oleh sistem yang dibangun oleh penafsiran Al-Marogi itu pertama menampilkan ayat yang mau ditafsirkan ditampilkan dulu. Ini metodenya beliau. Setelah sudah ayatnya ditampilkan, kemudian dia mulai bicara tentang makna kosakata yang dinilai sulit. Kalau yang gampang-gampang zalika itu nggak diterjemahkan. Al-ghaib itu tidak diterjemahkan. Pokoknya yang susah-susah itu baru dijelaskan. Pertama ayatnya dulu, kemudian kosakata yang susah-susah. Kalau kita itu mungkin bahasanya mufrodat yang susah gitu ya. Jadi yang sulit dipahami. Nah kemudian ketiga, setelah dia menyampaikan kosakata, baru beliau mengatakan makna ijmali. Makna ijmali itu globalnya. Maksud ayat ini secara garis besar maksudnya ini. Nah gitu. Nah setelah itu kemudian baru beliau menjelaskan tentang apa maksud dari ayat tersebut. Jikalau ada sababun nuzulnya maka ditambahkan sababun nuzulnya. Itu metode yang dibangun oleh Syekh Al-Marogi ya. Jadi ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari para mufassir-mufassir dahulu ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu bagi kita untuk mengetahui bahwa ternyata pembahasan kita tentang tafsir-tafsir yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu
adalah tafsir-tafsir yang ditulis penuh dengan dedikasi dan sebagainya. Ini saya masih ada waktu atau sudah langsung tanya jawab? Sudah ya? Oke. Ya tadi sebenarnya Ibnu Katsir, tapi nantilah Ibnu Katsir bisa nyusul ya. Karena sebenarnya Ibnu Katsir itu tahun 700, tadi Al-Maraghi malah 1300. Tapi tidak apa-apa. Intinya hari ini kita akan mengenal 3 mufassir ya. Yang pertama adalah At-Tabari, yang kedua adalah tafsir Al-Maraghi, dan yang ketiga adalah tafsir Ibnu Katsir. Walaupun nanti kita akan jelaskan di lain kesempatan untuk Ibnu Katsir. Tadi sebenarnya sudah sebagian besar saya sudah jelaskan juga Ibnu Katsir. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya paparkan ini ibu-ibu tidak puas, karena memang ini waktunya yang sempit dan materinya cukup banyak. Tapi secara garis besar kita harus punya pengetahuan dasar tentang siapakah para mufassir-mufassir kita. Demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Ustadz Afwan katanya bisa satu lagi. Oh, bisa satu lagi. Berarti kalau gitu ini saya jelaskan dulu sedikit ya. Iya, mangga. Oke, baik. Masih fokus ibu-ibu? Ya, insya Allah masih fokus. Karena walaupun belum pergi ke Mesir, minimal sudah dengar nama Mesir kan, ulamanya. Nah, nama ulama yang kita kenal dengan Ibnu Katsir selama ini, Bu, ternyata namanya siapa, Bu? Namanya Imaduddin Abu Fida. Imaduddin Abu Fida. Ya. Fidaul Islam Al-Khatib Syihabuddin Abu Hafs Umar Ibn Katsir Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Nah, kalau modelnya yang begini nih, Bu, nih berarti sudah dijelaskan bahwa beliau itu ala madhabi Asy-Syafi'i fikihnya. Dimashqi ini orang Damaskus, ya. Jadi kalau kita lihat ini menggambarkan tentang ciri khas tafsir Ibnu Katsir. Cuma yang jadi masalahnya kadang-kadang tafsir Ibnu Katsir dipelajari tapi mazhab Syafi'inya dihilangkan. Nah, itu yang kadang-kadang suka juga menjadi permasalahan gitu. Beliau lahir di kampung Mijdal, daerah Busra, ya, sebelah timur kota Damaskus, Suriah, pada tahun 700 Hijriyah. Nih mohon diingat-ingat, Bu, ya. 700 Hijriah, jangan-jangan nanti pengurus nanya, Bu. Ya, jadi 1301 Masehi. Ayahnya Syihabuddin Abu Hafs Umar Ibn Katsir adalah ulama yang faqih dan berpengaruh di daerahnya. Ia juga dikenal sebagai ahli ceramah. Jadi Ibnu Katsir itu adalah anak ulama juga. Ya, nah ini pentingnya kita membangun generasi. Ayahnya wafat ketika baru berumur 3 tahun. Saya kadang-kadang bingung juga, Bu, ya. Imam Syafi'i itu ayahnya meninggal ketika pulang mendengar istrinya mau melahirkan. Muhammad bin Idris itu Syafi'i itu. Jadi kan ayahnya sedang berbisnis di Baghdad. Kemudian istrinya itu dalam kondisi mau melahirkan. Di tengah jalan Idris ini sakit. Tapi pengen pulang, pengen ketemu istrinya, pengen ketemu anaknya. Nah, akhirnya kemudian dia bergegas sampai di sana. Kemudian ternyata istrinya itu masih dalam kondisi hamil tua. Jadi kalau orang dulu mungkin penanggalannya agak susah kali, Bu, ya. Ini kayaknya istri saya sudah hamil tua berapa bulan, nggak tahu, pokoknya kayaknya tua gitu kan gitu. Modelnya begitu. Pas pulang ternyata masih kondisi hamil tua. Akhirnya izin lagi. Kalau gitu aku bisnisnya sebentar, paling seminggu 2 minggu saya keluar dulu. Namanya pedagang kan memang begitu modelnya, Bu, ya. Akhirnya setelah balik di perjalanan meninggal dunia. Nggak lama Imam Syafi'i lahir. Begitu juga dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ayahnya sebelum Imam Syafi'i lahir meninggal. Sama seperti Rasulullah, Abdullah meninggal dalam kondisi dalam kandungan. Jadi kalau saya lihat ulama-ulama kita, Masya Allah ya, termasuk ini Ibnu Katsir itu umurnya 3 tahun. Ya, saya tidak tahu apakah mengenali wajah ayahnya atau tidak di umur 3 tahun. Ya. Jadi kemudian ya nilai-nilai ilmu itu dilanjutkan oleh kakaknya Abdul Wahab. Kakaknya inilah yang mendidik dan mengayomi adiknya Ibnu Katsir.
Jadi kakaknya itu dikader oleh ayahnya. Ayahnya meninggal, kakaknya yang mendidik Ibnu Katsir. Hingga ia selesai menghafalkan Al-Quran pada usianya genap 11 tahun. Ini Bu yang namanya hafal 11 tahun itu mutqin, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Lalu ulama kita kan modelnya begitu Bu. Imam Syafi'i hafal Quran itu mutqin di umur 9 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Ya, Imam Bukhari juga demikian ya Bu ya. Jadi Masya Allah ya. Kemudian Ibnu Katsir pindah ke kota Damaskus, Suriah. Dari mana Bu tadi aslinya? Sebelumnya di mana? Ya, sebelumnya di sini di Mijdal, daerah Busra. Ya. Kemudian 707 berarti umurnya berapa tahun? Umur 7 tahun ya Bu ya. Pergilah ke sana, berguru dengan Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Fazari, Isa bin Mut'im, Ibnu Asakir, Ibnu Said. Ini ulama besar semua Bu. Ulama besar yang Ibu belum kenalan aja. Ya kan? Ini ulama besar semua. Ya, kan saya ya sebagian besar dari yang disebutkan ini saya kenal dalam artian buku-bukunya yang saya baca. Ya walaupun saya tidak bertemu. Tapi saya membayangkan Bu, kalau belajarnya dengan ulama besar dahsyat juga ya. Ya, anak-anak itu. Kemudian ketekunan dan kegigihannya membuahkan hasil yang luar biasa. Maka beliau disebut ahli tafsir, ahlul hadis, sejarawan, ahli fikih di abad yang ke-8. Keulamaannya sangat disegani. Jadi berapa Bu? Ya, tokoh ilmu hadis, tafsir, Quran, sejarah, fikih. Dahsyat sekali. Makanya bukunya sangat banyak sekali. Baik, itu mungkin tambahannya sedikit dari kami. Jadi 3 ulama ini perlu untuk diingat. Pertama adalah Ibnu Jarir At-Tabari, yang kedua adalah Al-Maraghi, yang ketiga adalah Abu Fida Ibnu Katsir. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara, barangkali ada hal yang perlu disampaikan. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya hari ini. Gimana ibu-ibu? Sudah kenal sekarang?